Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5436. Cahaya dan ada bayangan. Ledakan. Qin Chen merasakan kekuatan ketertarikan yang tak ada habisnya menariknya ke lorong yang penuh warna, dan bisikan yang luar biasa terdengar di benaknya. Siapa itu? Qin Chen terkejut. Ada orang di sini. Saat berikutnya, dengan ledakan, kekuatan ruang misterius itu tiba-tiba menghilang. Qin Chen jatuh dengan cepat, segera berbalik, dan jatuh ke tanah dengan cepat. Pada saat yang sama, pedang karat misterius muncul di tangannya, dan dia sangat waspada. Ini. Qin Chen melihat sekeliling untuk pertama kalinya. Ini adalah kehampaan yang luas dan misterius. Di semua arah kehampaan ini, ada pilar hitam pekat yang mencapai langit. Setiap pilar tingginya puluhan ribu mil. Ada rune aneh dan kuat yang mengalir di atasnya, seperti disangga seluruh kekosongan. Dan dalam kehampaan yang tak berujung, satu demi satu larangan pola rahasia aneh berkedip dan ditangguhkan. Masing-masing larangan pola rahasia ini memancarkan aura yang menakutkan. Seperti bintang besar di malam yang gelap mekar dengan cahaya dan nafas. Ledakan. Ketika aura menakutkan ditekan, Qin Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditekan dengan kuat oleh pegunungan, dan sirkulasi sumber asli di tubuhnya menjadi sangat sulit. KKK. Pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen sepertinya tertarik oleh atmosfer di sekitarnya, dan itu bergetar hebat saat ini. Sungguh paksaan yang menakutkan, tubuhku tidak tahan. Ekspresi Qin Chen berubah. Harus diketahui bahwa kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dan pusat kekuatan Kaisar Umum bukanlah tandingannya. Dan dia bahkan dapat menghadapi pusat kekuatan Kaisar yang terluka parah seperti Kaisar Simei. Tetapi dalam kehampaan ini, dia benar-benar merasa tertekan dengan kuat, dan tubuh fisiknya di dunia ini seperti sepotong porselen, yang sepertinya akan pecah kapan saja ketika dia ditekan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Begitu dia menerobos, bagaimana dia bisa menjadi adik laki-laki lagi? Tempat apa sebenarnya ini? Qin Chen tiba-tiba mendongak. Juga, bagaimana dengan orang yang berbicara sebelumnya? Qin Chen mencari-cari. Itu. Tiba-tiba Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saya melihat bahwa dalam kehampaan tak berujung, cahaya dan bayangan perlahan mengembun. Sosok ini tidak terlihat tinggi, tetapi ketika Qin Chen melihatnya sejenak, paksaan tak terbatas datang dari tubuh cahaya dan bayangan. Menyebar keluar. Ini adalah paksaan yang membuat orang bergidik dan tanpa sadar menyerah. Ledakan. Dalam sekejap, Qin Chen merasa seolah-olah dia melihat sebuah bintang yang meledak dan niat membunuh yang tak ada habisnya dan menakutkan memenuhi udara. Niat membunuh ini lebih menakutkan daripada semua orang kuat yang pernah dilihat Qin Chen. Pahit. Di depan mata Qin Chen, semuanya tampak menghilang, hanya cahaya dan bayangan ini yang tersisa, berdiri di kehampaan yang tak berujung, meledak dengan napas yang mencekik. Pemaksaan ini seperti dunia tanpa akhir, dan jiwa Qin Chen sepertinya hancur dalam sekejap. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, seseorang benar-benar bisa memasuki dunia kursi ini. Sebuah suara tenang keluar dari mulut sosok ini. Ledakan. Ketika sosok itu membuka mulutnya, niat membunuh yang tak ada habisnya seperti lautan luas, dengan cepat mengisi kekosongan di bawah niat membunuh seperti itu. Qin Chen merasa seperti perahu kecil di laut, siap dihancurkan kapan saja. Mungkinkah orang ini adalah dewa laut yang legendaris? Qin Chen terkejut di dalam hatinya, ini adalah paksaan yang menakutkan. Aura ini jauh lebih kuat daripada Kaisar Nether. Dan bahkan dapat dibandingkan dengan Kaisar kuno yang pernah saya lihat. Petik 2. Qin Chen terkejut. Kaisar kuno senior itu adalah orang kuat yang telah mencapai akhir Kaisar besar. Mungkinkah orang di depannya juga orang kuat yang telah mencapai akhir Kaisar besar?
Qin Chen telah menebak sebelumnya bahwa Dewa Laut yang disebutkan oleh Wright Beast kemungkinan besar adalah orang yang bertarung melawan Dewa Dunia Bawah dalam legenda. Jika orang di depannya benar-benar Dewa Laut yang legendaris, maka orang ini adalah kekuatan pasti itu. Jauh lebih menakutkan yang saya duga. Senior. Qin Chen segera memberi hormat. Qin Chen tahu betul bahwa jika tebakannya benar, kekuatan orang di depannya akan sangat menakutkan. Di depan keberadaan yang menakutkan ini, dia seperti semut, tanpa kekuatan untuk melawan. Apalagi jika dia ingin meninggalkan daerah terlarang di Laut Mati ini, dia harus mendapatkan persetujuan dari senior ini. Yah, anak muda, kamu sangat sopan. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini. Melihat Qin Chen memberi hormat padanya, sosok agung itu sedikit mengangguk. Sangat sopan. Untuk beberapa alasan, Qin Chen tiba-tiba merasa bahwa senior berbicara dengan aneh. Selain itu, Qin Chen merasa tatapan orang ini tertuju pada pedang berkarat misterius di tangannya, seolah-olah ada semacam fluktuasi emosi khusus. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, saya bisa melihat senjata saya sendiri lagi. Cahaya dan bayangan tiba-tiba menghela nafas dengan perubahan suara. Dipenuhi dengan kesedihan dan emosi yang tak ada habisnya. Senjata sendiri. Qin Chen menundukkan kepalanya untuk melihat Rusty Sword yang misterius, dan tiba-tiba teringat pedang Dewa Laut yang disebutkan oleh Wright Beast dan yang lainnya. Senior, mungkinkah itu Dewa Laut dewa yang legendaris? Qin Chen bahkan bertanya dengan kaget. Dewa Laut. Cahaya dan bayangan tertegun sejenak, lalu menghela nafas tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, masih ada gelar kursiku di dunia bawah ini. Ya, kursi ini yang kamu sebut Dewa Laut. Cahaya dan bayangan memandang Qin Chen. Seolah mengagumi seorang junior, dia menunjuk ke samping dan berkata, duduk. Keberadaan yang penuh aura kuat dan kuno berkata dengan lembut. Ya, Qin Chen segera duduk bersila di kehampaan. _2. Apakah kamu penuh dengan keraguan di hatimu? Keberadaan cahaya dan bayangan yang besar dan kuno ini menatap Qin Chen. Aku bertanya-tanya mengapa senjata di tanganmu beresonansi setelah kamu memasuki dunia ini, dan ada daya tarik dan pemanggilan yang kuat, dan saya juga meragukannya. Bingung, mengapa pola rahasia pembatasan antara langit dan bumi beredar dengan aturan laut alam semesta bukannya aturan dunia bawah. Qin Chen diam-diam terkejut. Cahaya dan bayangan ini sebenarnya memahami banyak hal yang terjadi padanya. Maafkan saya, senior, kata Qin Chen dengan hormat. Yang mulia seharusnya bukan makhluk dunia bawah ini, tetapi makhluk dari lautan kosmik. Sebenarnya, saya sudah terlalu lama menunggu Anda. Keberadaan cahaya dan bayangan menghela nafas, sebenarnya kursi ini juga dari laut kosmik, bukan makhluk dunia bawah ini saat itu. Saya masuk ke dunia bawah ini karena saya ingin melakukan satu hal, tetapi saya tidak pernah ingin memprovokasi musuh di dunia bawah. Dikatakan bahwa ada yang tak terkalahkan, dalam pertempuran besar tahun itu, kursi ini juga tiba-tiba jatuh di sini, dan senjatanya juga rusak dan berserakan, hanya menyisakan wasiat ini. Awalnya saya berpikir bahwa sebelum keinginan saya benar-benar hilang, saya tidak akan pernah melihat senjata saya sejak saat itu, dan saya tidak akan pernah melihat makhluk laut alam semesta lagi. Tapi siapa sangka Yang Mulia benar-benar membawa tentara ilahi saya, dan Yang Mulia berasal dari laut semesta. Mungkin ini adalah pemeliharaan legendaris. Senjata ajaib para pendahulu. Qin Chen melihat pedang berkarat misterius di tangannya dengan heran. Meskipun dia telah bersiap untuk waktu yang lama, ketika dia benar-benar mendengarnya, dia pasti terkejut. Senjata yang melintasi lautan alam semesta, orang luar juga memanggil itu pedang dewa pembunuh, mengandung niat membunuh tertinggi, dapat menghancurkan segalanya di dunia tak terkalahkan.
dan tak terkalahkan. Cahaya dan bayangan menghela nafas. Pedang Dewa Pembunuh. Bukan pedang Seagot. Qin Chen bingung. Hah. Keberadaan cahaya dan bayangan juga terkejut, dan kemudian dia tersenyum kecut. Pedang Dewa Pembunuh dan Pedang Dewa Laut sebenarnya memiliki arti yang sama, tetapi itu hanya nama, karena aku juga pernah mengalaminya. Banyak gelar saat itu, dan beberapa orang memanggilku pembunuh. Ya Tuhan, beberapa orang memanggilku Seagot. Nama itu hanya simbol, inti sebenarnya adalah senjata itu sendiri. Qin Chen mengangguk. Titik petik 2. Keberadaan cahaya dan bayangan berkata, kalian semua datang ke sini secara tidak sengaja. Apa yang kalian kejar adalah meninggalkan dunia ini. Bukan. Petik 2. Qin Chen tidak mengharapkan Dewa Laut untuk mengatakannya secara langsung, dan buru-buru berkata dengan hormat. Senior, junior ini memang terjebak di keramba laut mati ini, dan jika Anda ingin meninggalkan tempat ini, silakan lakukan. Jika makhluk dari dunia bawah mengatakan mereka ingin pergi, saya tidak akan setuju, tetapi Anda adalah makhluk laut dari alam semesta. Belum lagi Anda telah membawa senjata ajaib yang hilang dari saya saat itu, jadi saya secara alami bersedia untuk pergi, membantumu, tapi... Guangying menghela nafas dan berkata, anak muda, aku hanya punya satu keinginan yang tersisa sekarang, dan aku benar-benar terjebak dalam tahun-tahun tanpa akhir ini. Jika aku ingin melepaskanmu, aku masih membutuhkan bantuanmu sendiri. Qin Chen bertanya, bagaimana bisa junior ini membantumu? Senior, kamu. Wasiatku sekarang terperangkap di istana kecil ini. Benda ini adalah harta lain dari tempat dudukku saat itu, tapi sayang sekali telah rusak. Keberadaan cahaya dan bayangan menghela nafas. Seharusnya aku bisa merasakan kehampaan di sekitarku, tapi sebenarnya tidak lengkap, dan ini karena harta kursi ini telah rusak. Kursi ini bisa menunjukkannya padamu, dan kamu akan bisa melihat kerusakan pada fondasi kehampaan ini. Suara keberadaan cahaya dan bayangan ini jatuh, dan dengan keras pilar dewa hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menyala satu demi satu. Qin Chen mendongak dan tiba-tiba pupil matanya menyusut, senior. Saya melihat bahwa posisi teratas dari pilar ilahi yang tak terhitung jumlahnya di daerah sekitarnya telah banyak runtuh, menunjukkan beberapa dinding yang rusak. Retakan pola rahasia. Tapi Qin Chen tidak bisa melihat dengan jelas karena pilar ilahi masuk jauh ke dalam kehampaan gelap sebelumnya, jadi dia tidak menyadarinya. Sekarang cahaya dan bayangan mengaktifkan pilar ilahi. Qin Chen segera melihat petunjuknya. Jika Anda ingin saya mengirim Anda pergi, Anda harus memperbaiki pilar yang rusak di sini. Jika Anda belum memperbaiki jalur rahasia yang rusak ini, saya dapat mengirim Anda pergi dari sini. Bagaimana kami dapat memperbaiki pembatasan pola rahasia ini? Ini sangat sederhana. Light and Shadow berkata. Pedang anti pembunuhan di tanganmu adalah senjata ajaib dari kursi ini saat itu, kamu dapat menggunakan pedang ini sebagai fondasi, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwamu sebagai material. Anda dapat memperbaiki batasan pola rahasia ini. Setelah berhasil, kursi ini tidak hanya akan membuat Anda pergi, bahkan benda ini akan menjadi harta Anda. Bab 5437. Noda Darah Dewa Dunia Bawah. Gunakan kekuatan jiwa untuk memperbaiki pilar ini. Qin Chen mendongak dan sedikit mengernyit, mengingat kekuatan melahap jiwa di aula sebelumnya. Entah kenapa, dia selalu merasa apa yang dikatakan cahaya dan bayangan itu aneh, dan sepertinya ada yang salah. Senior, bisakah junior ini melihat pilar-pilar dewa itu? Qin Chen melihat keberadaan cahaya dan bayangan. Apapun yang kamu inginkan. Guangying tersenyum bebas, jika kamu ingin memperbaiki harta karun kursi ini, kamu juga harus pergi dan melihatnya. Qin Chen mengangguk dan langsung terbang.
Semua pilar dewa menjulang tinggi, dan Qin Chen terbang beberapa saat sebelum datang ke salah satu pilar dewa. Pilar suci itu sangat megah dan besar. Dari kejauhan, itu hanya sebuah pilar, tetapi ketika Qin Chen mendekat, seluruh pilar suci itu seperti gunung yang runtuh. Kekuatan yang kuat merobek, membentuk dinding reruntuhan yang menakutkan, dengan tak terhitung. Jumlahnya jurang dan perbukitan, menyebar ke kedalaman kehampaan yang tak berujung. Qin Chen tersentak. Berdiri di depan bagian pilar ilahi, Qin Chen seperti seekor semut yang berdiri di depan gedung pencakar langit yang sangat besar. Pilar mana ini? Ini jelas merupakan dataran yang megah, tetapi itu hanyalah dataran luas yang dibentuk oleh beberapa logam khusus. Tiba-tiba Qin Chen melihat ke kedalaman dataran, dan melihat bercak darah coklat tua di lembah tertentu jauh di dalam platform pilar ilahi yang rusak. Darah ini tetap ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Itu telah menjadi kabur dan kering, tetapi masih memiliki keilahian yang berdebar-debar. Jangan lihat noda darah itu. Pada saat ini, keberadaan cahaya dan bayangan tiba-tiba berseru, mencoba menghentikan Qin Chen. Tapi sudah terlambat, mata Qin Chen sudah mendarat di genangan darah. Ledakan. Saat noda darah coklat masuk ke mata Qin Chen, nafas kematian yang tak berujung dan menakutkan langsung masuk ke pikiran Qin Chen. Kengerian nafas ini seperti tsunami hitam yang menghantam, ratusan juta gunung berapi meletus bersamaan, dampak yang mengerikan membuat pikiran Qin Chen bergetar hebat. Dan dia jatuh ke dalam gudang es dalam sekejap, seluruh tubuhnya kedinginan, dan pemikirannya stagnan dalam sekejap, rasanya seperti jatuh ke jurang tak berujung. Gelap. Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Mereka yang menyinggung perasaanku di dunia bawah, mati. Raungan gemuruh terdengar di benak Qin Chen. Suara ini menakutkan, seperti raungan raksasa. Pikiran Qin Chen meledak dan seluruh tubuhnya sepertinya meledak. Sakit kepalanya sekitar untuk membelah lautan jiwa yang luas seperti air mendidih. Mendidih sekaligus. Ledakan. Jiwa mendidih dan langsung terbakar. Dalam keadaan kesurupan, Qin Chen sepertinya melihat sosok hitam menjulang yang mencapai langit, melawan keberadaan menakutkan lainnya. Sosok menjulang yang mencapai langit penuh dengan nafas kematian tanpa akhir, yang ratusan kali lebih kuat dari Kaisar Nether. Secara langsung merobek harta karun berbentuk pedang yang mencapai langit, dan dengan keras, langit runtuh, seolah-olah akhirnya akan tiba. Qin Chen menjerit kesakitan di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Itu hanya sebuah gambar, tetapi ketika dia melihat gambar ini, Qin Chen tidak dapat menahan konsep artistik menakutkan yang disampaikan di dalamnya, dan lautan jiwa mulai runtuh perlahan. Tidak bagus. Di dunia luar, wajah keberadaan cahaya dan bayangan berubah drastis. Ini merepotkan. Keberadaan cahaya dan bayangan ini memiliki wajah yang jelek, dan tiba-tiba menarik dunia. Dengan keras aura pembunuh yang mengerikan melonjak ke langit, langsung menembus tubuh Qin Chen, mencoba menahan invasi kekuatan yang menakutkan ini. Tapi itu tidak berhasil. Kekuatan dari kekuatan ilahi kematian ini menyebabkan napas hidup Qin Chen layu dengan cepat, bahkan lebih kuat dari napas niat membunuh yang mengerikan ini, yang tidak dapat dihentikan. Melihat bahwa jiwa Qin Chen akan runtuh di bawah kehendak ini, tiba-tiba, cahaya guntur yang menakutkan melonjak keluar dari kedalaman laut jiwa Qin Chen, dan dengan ledakan. Cahaya biru-biru dengan cepat menyelimuti laut jiwa Qin Chen. Kengerian cahaya guntur ini secara langsung menstabilkan lautan jiwa Qin Chen, tetapi nafas kematian itu terus meresap. Mencoba menghancurkan kekuatan Dewa Guntur yang berkuasa di lautan jiwa Qin Chen. Ledakan.
Dewa penghakiman sangat marah, dan hendak melawannya. Tiba-tiba, dengan suara mendengung, sebuah buku kuno tiba-tiba muncul di kedalaman pikiran Qin Chen. Tiba-tiba berhenti ketika membalik-balik halaman tertentu, dan melahap kekuatan melarikan diri dari buku kuno. Ledakan. Kekuatan kematian yang menakutkan yang menyerbu pikiran Qin Chen dan ingin menghancurkan jiwa Qin Chen langsung ditelan oleh buku kuno, tidak meninggalkan apapun, tutup saja. Dan perlahan menghilang. Pada saat ini, laut jiwa Qin Chen telah benar-benar tenang. Di dunia luar, cahaya dan bayangan yang memanfaatkan kesempatan ini dengan cepat merangsang niat membunuh di sekitarnya, menghalangi nafas kematian ini. Diblokir dari tubuh Qin Chen. Ledakan. Layarnya rusak. Baru saat itulah Qin Chen bangun dari adegan itu, wajahnya pucat, dan dia terengah-engah, seperti orang yang hampir tenggelam diselamatkan, meneteskan keringat dingin dan basah kuyup. Sangat dekat. Qin Chen ketakutan di dalam hatinya, dan dia tidak berani melihat noda darah itu lagi. Dengan kewaspadaannya, sebenarnya dia sudah bersiap lebih awal. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan yang terkandung dalam darah kering ini akan begitu mengerikan sehingga dia langsung jatuh tanpa perlawanan. Jika dia tidak secara diam-diam merangsang kekuatan dewa penghakiman guntur di tubuhnya, ditambah dengan keberadaan buku kuno misterius, dia hampir menghilang sekarang. Datang jauh-jauh dari benua Tianwu, Qin Chen tidak pernah mengalami pemandangan berbahaya seperti itu, hanya dengan melihat noda darah kering membuat jiwanya hampir runtuh. Dan tubuhnya menghilang. Darah siapa ini? Qin Chen memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama, sebuah jawaban muncul di benaknya. Sialan, nak, barusan kau hampir membuatku takut setengah mati, kau tahu itu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar marah. Senior, kamu. Qin Chen menoleh untuk melihat Guang Ying. Pada saat ini, dari keberadaan cahaya dan bayangan, Qin Chen benar-benar merasakan emosi yang melekat, tetapi segera emosi ini disembunyikan di pihak lain. Qin Chen berpura-pura tidak peduli, tetapi berkata dengan ngeri, "Senior, darah siapa ini? Mengapa begitu menakutkan? Lupakan saja, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa itu adalah dewa tertinggi dunia bawah yang melawan saya kembali. Lalu, dan orang ini benar-benar tak terkalahkan di dunia bawah. Keberadaan, dan jejak darah ini adalah luka yang kutinggalkan saat aku bertarung dengan dewa dunia bawah." Petik 2. Tentu saja kursi ini juga rusak karena ini. Senior bangkrut. Qin Chen terkejut. Keberadaan cahaya dan bayangan tertegun, dan kemudian berkata, "Saya membuat kesalahan saat ini, harta kursi ini rusak, sayangnya, benda ini, yang menemani kursi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, adalah satu dengan kursi ini. Sama seperti kursi ini sendiri. Tubuhnya normal. Keberadaan cahaya dan bayangan penuh emosi. Oke, jangan bicara omong kosong, jika kamu ingin pergi, cepat gunakan pedang anti pembunuh di tanganmu, dan dorong kekuatan jiwamu untuk memperbaiki batasan pola rahasia bagian ini. Dengan pemahamanmu tentang batasan pola rahasia ini, Bu, mungkin tidak mungkin untuk memasang yang baru, tetapi jika hanya beberapa perbaikan, seharusnya tidak menjadi masalah." Petik 2. Ya. Qin Chen mengambil pedang karat misterius dan segera mengaktifkan kekuatan jiwanya. Ledakan. Nafas jiwa yang mengerikan meresap secara langsung, dan perlahan-lahan menembus ke dalam batasan pola rahasia itu. Dengan pemahaman Qin Chen tentang batasan pola rahasia ini, dia dapat melihat sekilas bahwa keberadaan cahaya dan bayangan itu benar. Karat. Pedang memang bisa menahan dan memulihkan beberapa pola rahasia ini. Melihat bahwa kekuatan jiwa Qin Chen akan jatuh pada pembatasan garis rahasia itu, Qin Chen tiba-tiba menoleh dan berkata dengan sedikit keraguan,
Senior, dapatkah Anda melihat orang-orang di istana di luar? Keberadaan cahaya dan bayangan awalnya menunggu Qin Chen untuk mengembalikannya. Melihat Qin Chen berhenti pada saat ini, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, orang-orang ini semua adalah harta di kursi ini, dan kursi ini secara alami dapat melihat mereka. Tapi sejauh yang junior ini tahu, banyak pembudidaya hantu dari dunia bawah telah datang ke sini selama bertahun-tahun. Mengapa senior tidak membiarkan mereka mencoba memperbaiki pilar ilahi ini? Qin Chen bertanya-tanya. Keberadaan cahaya dan bayangan menghela nafas, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Penggarap hantu ini adalah orang-orang dari dunia bawah. Hanya orang-orang dari lautan alam semesta yang dapat memperbaiki pola rahasia di sini, dan kekuatan pembudidaya hantu di dunia bawah tidak memiliki kekuatan aturan laut alam semesta, kekuatan root. Ini tidak dapat diperbaiki. Petik 2. Qin Chen bertanya-tanya, tapi karena kekuatan pembudidaya hantu ini tidak dapat memperbaiki senior, apa tujuan senior menyerap jiwa mereka? Apakah itu untuk menghapus darah dewa dunia bawah? Cahaya dan bayangan menggelengkan kepalanya, muda men, kenapa kamu sangat marah? Masalah apa? Yang terkuat dari pembudidaya hantu ini adalah Kaisar Simei. Bagaimana tingkat kekuatan ini bisa dibandingkan dengan dewa dunia bawah? Alasan mengapa saya menyerap jiwa mereka adalah karena itu. Meskipun mereka tidak dapat memperbaiki pembatasan pola rahasia, kekuatan roh mereka dapat menstabilkan dunia ini, meskipun makhluk dunia bawah dan makhluk laut di alam semesta berbeda. Mereka juga memiliki kesamaan pada intinya. Petik 2. Junior mengerti. Qin Chen mengangguk. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Light dan Shadow berkata tanpa berkata-kata, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan bersama, untuk menghemat makanan Anda. Tidak lagi. Qin Chen menggelengkan kepalanya, lalu menatap keberadaan cahaya dan bayangan, jadi, senior sebenarnya bukan seagot senior, tapi roh harta karun ini. Keberadaan cahaya dan bayangan tercengang, kamu, apa yang kamu katakan? Ekspresi Qin Chen menjadi semakin pasti, junior mengatakan bahwa senior bukanlah dewa laut, tetapi roh dari harta ini. Selama bertahun-tahun, senior telah mempertahankan pengoperasian istana ini, bukan? Roh harta karun apa? Keberadaan cahaya dan bayangan sedikit marah, ledakan, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya, begitu napas ini keluar, Qin Chen tiba-tiba merasa sulit bernapas. Seolah ditekan oleh ratusan juta puncak tidak bisa bergerak. Tapi Qin Chen tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya, senior, jangan bertindak lagi. Jika kamu ingin membunuhku, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Selain itu, kamu tidak akan berhenti darah dewa dunia bawah sebelumnya. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.